Disesatkan. Sadar nggak? Yang masih menggunakan barang-barang itu, kalian semua disesatkan. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Ya, makanya seluruh dunia nggak ada namanya wabah itu per lokasi, setelah itu selesai. Dan selesai ada waktunya. Nggak dipelihara terus. Dan herannya dia tahu bisa tahu orang gitu. Ya. Jadi were all nation deceived, disesatkan. Itu yang disebut dengan tipu muslihat. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang adalah bagian daripada upaya mereka. Tipu daya. Mana Sorgawi? Saya akan putarkan film, ya, video untuk Bapak Ibu. Tolong lampunya biar di sini bisa kelihatan. Our DNA holds a message. I went into one of the oldest and most mysterious spiritual texts, the Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah itu adalah buku awal. And it's only been translated into English once. Every single alphabet that has ever been known to exist has always had a mysterious number linked to the letter that it represents. When I took the ancient alphabets and I replaced the elements of the DNA with those alphabets, the DNA began to read as you read letters in a sentence in the page upon a book. When we replaced those letters with a periodic table and we began reading the text, the very first sentence in every strand of DNA literally says the words God eternal within the body. Kita nggak pernah mati karena dia terhubung dan dihidupkan oleh Roh Allah. Amin. Dan ciri-cirinya adalah nafas. Makanya DNA dia bilang deoksiribo. Ya, deo itu adalah Tuhan, oksi itu adalah nafas, oksigen. Paham ya? Itu luar biasa. Kalau kita dalami Tuhan bukakan rahasia-rahasia. Karena mereka selalu bermain dengan lambang. Kita taunya DNA, tapi nggak tahu ternyata di situ adalah rahasia. God's signature. There's a scientist that was studying the human genome, and he studied it for over 25 years. And through much study and research, what he comes to the conclusion of is the human genome is made up of the DNA, the double helix, and each side of the helix has 72,000 genes, which combined makes 144,000 genes total in the human genome. Now, for those of you that know anything about the Bible, you know that's a number God uses. So that's a signature from God right there. That's His signature. And combined, they make 144,000. They're connected to the middle, looks like a twisted ladder, you know, the double helix. Now, this new technology they come out with introduces the third strand. Through mRNA messaging technology, it actually breaks a strand and puts in a third strand, which creates a triple helix. You'll look at the Queen ceremony. Jadi kenapa mereka mengintervensi tubuh kita? Tujuannya supaya nanti terhubung, bisa dikendalikan dengan tower-tower yang so if you have 72,000 on each side of the double helix. On each side of the twisted ladder, there you have a strand that runs down the right side, one that runs down the left. One strand is the mom, one strand is the dad of that subject. And that's 72,000 per side. You add that together, you have 144,000, a signature from God, showing you are created, you are created by Him. Now you add that third strand, you've placed in now another 72,000. Dan ketiga, ini yang boleh bikin. Now you have a triple helix. Sekarang Anda memiliki. And people say, well, this thing that's going around the entire world that everybody's choosing to get di seluruh dunia yang dipilih is not the mark. Bukan tandanya. Well, let's look at that number. 72,000 per side for the natural genome is 144,000. Add the third strand in, it equals up to 216,000. The number of
of the beast is 666, or as the Bible states, 600, 66. Now, multiply this. 600 times 60 times 6 equals 216,000. Wow. Stop di sini. Stop dulu, stop. Jangan nyalakan dulu, stop dulu. Stop di sini. Baca Wahyu ini. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Di dalam itu berarti apa? Di dalam kantong. Di mana? Di dalam. Berarti dia bicara bukan fisik tapi jiwa. Ya, nanti saya terangkan ini. Saya baru baca berulang-ulang, saya tanya Tuhan biar saya paham. Dan suara. Itulah kenapa mereka mengejar tubuh kita. Apa yang dilakukan? Untuk dia matikan lampu di dalam tubuh. Cahaya terangnya. Kan kita anak-anak terang. Seperti laron. Laron itu suka datang kepada yang terang. Tapi udah itu jadi rusak lampunya karena dia kerubutin. Nah, cara bermainnya mereka seperti itu, termasuk spirit-spirit yang suka menyerang kita itu, dia selalu kejar bukan yang lampunya sudah mati, enggak. Yang dia kejar yang lampunya masih nyala. Makanya kalau lampunya udah mati, enggak bakal diurus sama dia. Terus aja lanjut katanya, terus. Udah itu kejeduk kayak tukang parkir, terus. Kena, udah kena. Gitu. Justru orang yang semakin lampunya terang, semakin dia suka. Makanya kenapa orang senang bikin terang, macam glowing ya, itu kan. Orang-orang yang glowing itu kan dikejar orang. Tapi jangan salah, jangan glowing, tapi hatimu iblis. Kau akan menjadi iblis. Kenapa kau sombong dengan wajahmu yang glowing? Kau bayar dengan uang untuk membuat glowing, tapi kau tidak cinta Tuhan. Ya, ada hubungannya nggak? Ada. Glowing, bayar, hatinya apa? Untuk membuat orang tertarik sama saya. Bukan tertarik sama Tuhan yang ada pada diriku. Itu dong. Jadi menampakkan, memancarkan itu seperti itu. Jangan kita memancarkan itu. Bahkan sekarang saya lihat banyak di media sosial tuh, bukan wajahnya lagi. Gini kan? Itu tubuhnya yang ditampak-tampakin. Apa yang mau dicari? Dia mainkan pikiran dan perasaan kita, terus kemudian kita mulai berimajinasi atau menghayal. Sebenarnya kita lagi masuk ke alam roh. Jadi permainan alam roh itu main di sini, pikiran dan perasaan. Kita dibuat selalu berpikir gitu. Oh, rambutku dicat, aku kayak bule. Kan pikiran dan perasaan kita doang. Tapi dia bule kan? Bukan. Jadi permainan ini, apa yang terjadi? Nanti rambutnya cepat rontok. Oh iya, rusak. Tapi nanti apa? Kasih ini lagi serum, kan gitu. Habis aja duit untuk itu. Segala macam lah, ya. Kita tertipu dengan tipu daya iblis supaya kita selalu menjadikan uang. Kalau udah ada uang, maka gue bisa melakukan segala-galanya. Begitu dikasih ketakutan, langsung keok semua. Coba lihat semua. Wah, banyak sekali lah di sekitar saya. Makanya saya dianggap orang aneh. Enggak aneh, justru seperti inilah Bapak Ibu untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nyatakan Tuhan di dalam hidupmu supaya dunia ini melihat bahwa Tuhan mau berkuasa. Amin. Nah, nih mendengar lagi dan suara mempelai laki-laki. Oke, nyalain. Dan suara mempelai laki-laki. Dan suara mempelai laki-laki tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Apa yang terjadi kalau sudah mati lampu di dalam tubuh kita? Sudah tidak ada lagi cahaya. Apa? Tidak bersinar lagi. Apa? Apa yang terjadi? Kita gagal menjadi calon mempelai. Kita tidak bisa menjadi mempelai wanita. Ya. Kita tidak bisa lagi jadi mempelai wanita. Ini firman Tuhan kok. Bukan saya yang nulis. Rasul Yohanes, dia tulis dari Pulau Patmos di pengasingannya. Ya. Jadi pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Artinya apa?
kita kehilangan. Kita gagal jadi calon mempelai wanita. Itu maknanya. Jadi tujuannya mereka, saya buka di sini, kita buka, Tuhan bukakan bahwa mereka ingin menggagalkan perkawinan anak domba Allah antara kita sebagai calon mempelai wanita. Kenapa saya bilang calon? Karena kita bisa gagal kalau kita tidak mempertahankan keutuhan dari 144 signature of God tadi. Jadi saya dulu yang ini 144 apa? Ternyata itu. Jadi tidak boleh ada satupun noktah, tidak boleh satupun dia rusak. Ini adalah gambaran daripada 12 suku Bani Israel. Setiap sukunya perwakilan 12.000. Dikali 12 sama dengan 144.000. Itu tidak boleh hilang sedikit pun. Tetapi mereka ingin menghancurkan itu. Makanya mereka kejar tubuh kita. Dia mau, kenapa yang dihantam apa selalu nadi? Karena nadi berhubungan dengan DNA. Ada DNA di situ. Maka banyak nanti akan yang meninggal bukan karena imannya. Meninggal karena dia dalam alam roh dia sudah takluk. Tumbuhan itu mati dimulai dari mana? Daunnya atau akarnya? Akarnya. Maka akarnya yang dikejar. Sama seperti ketika Yesus mengutuk pohon ara. Akarnya mati, pohonnya baru besok mati. Nah, sama juga dengan kita. Akarnya dihancurkan dulu. Apa akar kita? Keyakinan penuh kita kepada Tuhan. Itu yang dia mau matikan. Makanya orang yang berpegang teguh pada Tuhan, dunia mengatakan dia redik. Redik itu apa? Akar. Jadi orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dibilang radik. Radikal bukan. Itu karena kebanyakan di antara kita sudah digiring kepada jalan tol. Jalan yang lebar. Karena jalan yang sempit itu memang sedikit. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Pada tahu semua kalau firman Tuhan. Tapi dalam pelaksanaannya semuanya tampias. Tampias itu apa? Hilang, nggak ada sisanya. Tidak akan terdapat lagi di dalammu. Itu ya maknanya. Karena pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Pembesar-pembesar di bumi artinya orang-orang yang berkuasa, terutama mereka yang punya uang. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ilmu sihir ini dari bahasa Yunani adalah parmakea. Parmakea atau dalam bahasa Inggris dia bilang pharmacy. Farmasi. Makanya lambangnya ular. Farmasi, lambangnya ular. Ular ini melambangkan iblis. Kenapa iblis dilambangkan ular? Karena iblis tidak punya bentuk. Dia butuh apa? Media. Sekarang istilah media kita senangi untuk selalu menjadi tontonan, baik yang bagus maupun yang tidak bagus. Tetapi media saat ini punya tagline adalah bad news is a good news. Kenapa? Duitnya gede. Orang suka dengan bad news. Makanya perceraian yang di mata Tuhan adalah tabu, adalah terlarang. Malah di televisi dieksploitasi dengan istilah infotainment. Terus ada film juga apa? Ada reality show mengejar hantu. Itulah fungsi mereka punya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini yang mendorong supaya hal-hal yang seperti itu semakin marak, termasuk LGBT. Dengan konsep apa? Hak asasi manusia. Tujuannya ternyata ada udang di balik batu. Supaya kita menghormati semua hak asasi manusia tanpa menghormati haknya Tuhan. Hak Tuhan juga punya hak untuk tidak menghormati kita yang tidak tunduk sepenuhnya kepada Dia. Makanya Tuhan bilang,
apabila kamu melebihkan orang tuamu lebih daripada aku, atau anakmu lebih daripada aku, maka aku tidak mengenal engkau. Aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Pedang itu apa? Pokoknya dia mau sharp, dia mau betul-betul yang tajam. Ya, jangan miring ke kanan atau ke kiri, atau ada toleransi, nggak ada. Kadang-kadang kita, ya yang penting jangan ribut antara ini. Enggak, begitu tujuannya apa? Sampaikan kebenaran berapapun harganya, itu namanya pedang yang tajam. Itu, bukan, ya aku nggak enak, nanti dia benci sama, nggak peduli. Waktunya sudah singkat sekali. Ya, jangan main-main. Ya, jangan pelihara hidup kita. Jangan bikin rencana lagi di luar rencana Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita berjalan hanya dalam rencananya. Maka kita nggak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah menyesali. Lalu kita menyalahkan Tuhan belum menghendaki. Padahal saya berjalan di luar jalannya Tuhan. Karena apa? Saya lebih suka ini karena lebih enak. Menurut pikiran dan perasaan. Saya akan bawa ke situ supaya Bapak selalu tahu pikiran dan perasaan ini aja. Orang naik Mercy dengan orang naik Avanza, pikiran dan perasaannya sama nggak? Beda. Makanya dia pikir orang lihat. Orang udah nggak lihat. Kadang-kadang orang di mobil itu tidur, cuman dia pikir-pikir sendiri. Karena orang lain tidak sekarang sudah main vlog, dia live IG kasih lihat nih, dia naik mobil, dengerin nih, itu dia lihat tabrakan. Loh, serius? Iya, banyak yang seperti itu. Karena apa? Dia mau pikiran dia itu betul-betul nyata bahwa orang mikirin dia. Orang muji dia, makanya semua di Instagram orang nunggu apa? Like. Nah. Ya kan? Follower. Cuman gitu doang. Aduh, hidup kita cuman cari pujian dari manusia, cari pujian dari Tuhan. Ya. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya, Revelation 13 verse 23 dari King James Version. King James Version artinya gini, semua firman Tuhan yang ada di dunia ini yang dicetak oleh manusia harus dibaca dengan hikmat, bukan dibaca dengan otak, dengan kepala, pemahaman kita sendiri. Harus minta hikmat, karena apa? Setelah saya pelajari, banyak sekali penyesatan di dalam cetakan yang dibuat oleh manusia. Karena mereka mencetak dengan untuk memanipulasi supaya kita tersesat dengan rencana iblis. Termasuk terjemahan baru. Ya. Mana yang situ? Tanya Tuhan, pasti ada yang nggak beres. Tunduklah kepada bla 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 bla. Setelah bilang nggak bisa ini. Kenapa para pejabat disuruh bersumpah setiap tadi? Karena Allah yang berkuasa di atas penguasa, pemerintahan dan sebagainya. Makanya mereka disuruh bersumpah. Segala perintahnya harus sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi kita yang penting bersumpah, habis itu besok korupsi. Bersumpah, habis itu sumpah ini jadi kayak sumpah-sumpahan aja. Coba perhatikan. Makanya dia bilang, ujilah setiap roh. Bukan orang yang bilang, wah aku percaya Tuhan, Tuhanku gini. Enggak. Sebelum masa ribut-ribut pandemi. Wah, ku percaya mujizat Tuhan, bla 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 bla. Loh, gaya banget ya. Begitu selesai itu, hilang semua. Hilang. Jadi lagunya bukan, jangan buat show, tapi untuk worship of God. Show His power to all people in the world. That He is Almighty God yang punya power. Raja di atas segala raja. Jangan cuman show begini. Makanya pada saat saya ikutin ibadah diundang begitu. Lagunya lagu, oh aku percaya Tuhan. Tidak ada satupun apa. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya pakai begini, terus begitu, terus ini lagi, aduh. Makanya saya ingatkan Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah menjauhi perkumpulan, bukan tempat ya, perkumpulan peribadatan. Kumpul itu bukan berarti harus ada di tempat seperti ini, enggak. Bersama-sama. Karena memang sengaja mau dijauhkan dari Tuhan. Ya. Cuma mereka nggak mau ngomong aja dalam konteks itu. Lalu Tuhan berikan saya keberanian, sampaikan, selamatkan, minimal ada ini. Dan puji Tuhan, banyak yang mendengarkan. Sehingga tubuhnya masih bersinar. Masih mempunyai kesempatan menjadi mempelai wanita.
pada saat perkawinan anak domba Allah. Ya. And the light, saya bacakan Revelation 13. And the light of a candle shall shine no more at all in day, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. Ini baca ya. For they merchants were the great, pembesar-pembesar dunia, the great men of the earth. Itu elit global. Elit global adalah kelanjutan daripada kerajaan Romawi yang dulu menyalibkan Kristus. Dia ingin kita kembali mengecewakan dengan kita yang menyalibkan Yesus yang sudah ada dalam diri kita. Kita menyerahkan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, kita berikan juga dengan cuma-cuma. Ya, malah antre untuk menyerahkan kembali tiket yang Tuhan sudah kasih. Antre, saya lihat di BSD, antre. Sedih sekali. Hanya apa? Hanya karena habis gak bisa sekolah dan semua persyaratan diwajibkan mengikuti hal-hal yang seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan, tolak dalam nama Yesus. Jangan takut tidak hidup. Karena kehidupan kita bukan di sini. Tempat kita bukan berasal, kita berasal dari Allah. Kita akan kembali kepada Dia. Jangan pertahankan hidupmu di dunia ini yang fana, yang akan lenyap dengan keinginannya. Makanya firman Tuhan bilang ini, janganlah kamu serupa. Tetapi saat ini banyak sekali kita yang sudah serupa. Makanya kita diseragamkan untuk selalu serupa. Kalau tidak tidak enak sama kawan sebelah orang lain, sama gembala, sama siapa, sama saudara. Itu maknanya serupa itu ada yang ngantuk di belakang. Orang yang ngantuk di belakang berarti ininya tidak connect. Jadikan keberadaan Bapak Ibu di sini sebagai berkat. Saya ingin mendengarkan dan ingin saya bagikan kepada orang supaya banyak orang yang diselamatkan. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah ngantuk. Ini hanya permainan pikiran dan perasaan kok. Kalau kita punya kerinduan yang kuat, tidak ada satupun sampai nanti malam nggak makan, nggak akan mati dan tidak akan lemas. Saya buktikan berkali-kali. Nggak usah takut. Ya, jadi itu penting sekali. Kenapa mereka mengejar-ngejar tubuh kita? Karena ternyata mereka mematikan lampunya, mau di off. Setelah itu apa? Gagallah. Kenapa ada suara mempelai? Karena tradisi Yahudi, kalau mereka mau melamar itu, wah, berisik semua itu. Koltang. Makanya kan ada suara nafiri dari surga. Ya, itu akan hilang. Laki pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi. Nah, the great man of the earth itu adalah elit global. For by thy sorcery atau sihir. Ya. Saya nggak tahu kenapa dia kasih sorcery, kenapa nggak langsung aja farmasi atau apa. Ya, apa mungkin dia suruh kita ngilik gitu ya. Ngulik biar kita bisa buka farmakia. We're all nation deceived. Semua dunia semua bangsa nah ini yang saya bilang tadi. Kan orang bilang, kok seluruh dunia? Kan di sana ada sini. Ya ini, karena apa? Disesatkan. Sadar nggak? Yang masih menggunakan barang-barang itu. Kalian semua disesatkan. Ini firman Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan. Ya, makanya seluruh dunia. Nggak ada. Namanya wabah itu per lokasi, setelah itu selesai. Dan selesai ada waktunya. Enggak dipelihara terus. Dan herannya dia tahu bisa tahu orang gitu. Ya. Jadi we're all nation deceived, disesatkan. Itu yang disebut dengan tipu muslihat. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang adalah bagian daripada upaya mereka. Tipu daya
upaya mereka untuk menipu kita. Jadi dia yakinkan kita. Kalau nggak yakin, aku marah sama kamu. Waduh. Bilang kepercayaanku hanya kepada Kristus Yesus, bukan kepada apapun juga. Amin. Makanya dia bilang, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Tidak ada nama di kolong langit ini. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini the secret. Jadi segala sesuatu, saya bacakan ini, ada di alam adalah formula, semuanya adalah persamaan matematika. Ketika nah ini Pak silakan baca. Nah, saya akan membukakan ayatnya. Wahyu 7 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi 144 sel. Katanya, janganlah merusak. Janganlah merusak. Ya, janganlah merusak. Itu disampaikan kepada siapa? Kepada mereka yang mau merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memataikan. Sebelum kami memataikan hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Bukan yang punya gelar-gelar itu saja. Bapak Ibu sekalian adalah hamba-hamba Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Hamba itu dia hanya menghamba kepada satu Tuhan. Sementara selama ini kita, kalau yang orang tersesat itu apa? Menghamba kedua Tuhan. Mau ke sini bagaimana? Mau ke sini bagaimana? Itu yang terjadi, makanya kita jadi penakut. Coba loyal sama satu hamba, sama satu Tuhan, pasti aman. Ya, artinya gini, kalau kita mau jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak, jadi penjahat sekalian. Jadi anak jahat sekalian. Jangan tanggung-tanggung, biar kelihatan, dapat di dunianya dapat, walaupun dia tidak dapat nanti di kekekalan. Daripada di sini dapat, itu adalah pilihan. Makanya Tuhan memberikan kita free will. Tetapi sistem sekarang memberikan kita free will tidak? Tidak. Berarti dia bukan dari Tuhan. Dia dari iblis. Dengarkan Bapak Ibu yang ada di rumah apabila mendengarkan. Itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Perintahnya, ketetapannya harus kita jalani. Tapi perintahnya boleh kita ikut dan boleh kita tidak ikutin. Tetapi ada sanksinya. Tidak seperti sistem yang sekarang ada. Memaksa kita. Kalau tidak mengikuti, maka dengan begitu rupa aku akan membunuhmu. Wahyu 13 ayat 15. Itu adalah namanya patung binatang. Apa yang disebut patung binatang? Sistem dunia. Sistemnya iblis. Itu patung binatang. Makanya Bapak Ibu lewat patung binatang yang berdiri begitu. Sadar nggak itu? Itu adalah manifestasi dari sistem. Janganlah merusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami memataikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dahi ini melambangkan apa? Pikiran. Makanya kalau pikiran kita tersesat, jelas lambangnya bukan itu. Jadi yang selama ini kita tidak sadari bahwa selalu di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 tidak ada seorang pun dapat menjual atau membeli kalau tidak menerima tanda. Nah, sehingga manusia-manusia jasmani seperti kita selalu mikir, nunggu belum ada kok tandanya. Tidak, tanda dimulai dari dalam. Apa yang tampak secara fisik itu berawal dari dalam. Jadi ketika saya sudah tidak setia, sebenarnya di mata Tuhan saya sudah diberikan tanda bahwa saya tidak setia. Fisik mah tinggal ngikut. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu dengan kata-kata belum kok. Justru pada saat kita disuruh milih Tuhan, disitulah butuh hikmat. Jadi buat apa mengaku kita anak Tuhan tetapi kita tidak percaya penuh sama Dia? Kita sudah di depan mata Tuhan, kita selingkuh. Firman Tuhan mengatakan, hai kamu yang sesat, dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan lama dikatakan ini, hai kamu yang bersifat berzina. Jadi ketidaksetiaan kita kepada Tuhan di dalam roh kita sudah berzina. Dengar baik-baik ini. Ketidaksetiaan kita kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita sama di depan mata Allah, kita sudah berzina, selingkuh. Itu makna selingkuh. Selingkuh itu bukan berarti tubuhnya. Tubuh itu melakukan persetubuhan yang tidak dari Allah. Itu karena apa? Jiwanya sudah menginginkan. Artinya apa? Kita mens rea atau sifat jahat kita sudah dicatat. Makanya dibilang ini, kalau kamu melihat ini jangan menginginkan apa? Bukan berarti fisiknya kita ambil. Baru menginginkan saja sudah berzina.
Jadi yang dimaksud berzina bukan seperti yang disampaikan selama ini, bukan. Tetapi berzina menginginkan sesuatu yang bukan dari Allah. Memilih segala sesuatu yang bukan dari Allah. Jadi yang namanya merusak bait Allah, cinta akan uang itu merusak bait Allah. Dendam itu merusak bait Allah. Penakut itu merusak bait Allah. Kenapa? Bait Allah itu adalah bait Roh Kudus. Maka penakut bukan buah roh. Paham? Paham nggak? Jadi kalau masih penakut, bait Allahnya rusak. Itu maksudnya. Gampang nggak? Gampang kan memahaminya? Ibu punya dendam nggak dengan orang? Masih ada sakit hati nggak, Bu? Ibu, samping itu. Ya, iya, Ibu. Ya, Cenenci. Bukan itu, Ibu. Ibu, ada dendam nggak sama orang? Sudah tidak ada? Yakin? Karena wajah kita dengan hati, kita kadang-kadang suka tipuin. Di alam bawah sadar, kita punya luka-luka batin. Itu juga merusak bait Roh Kudus. Saya baru paham, kenapa tubuh kita dibilang bait Roh Kudus. Rupanya ada buah-buah roh. Jadi bait Roh Kudus itu rusak manakala tidak ada buah-buah roh. Atau salah satu dari buah-buah roh juga itu tidak sempurna. Saya juga baru paham. Makanya saya sampaikan. Jadi setiap kali saya diundang, saya dapat hal-hal baru yang saya sendiri baru paham. Makanya saya sampaikan dengan yakin, karena saya tanya Tuhan, ini benar. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 dalam Wahyu yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi DNA kita itu adalah hal yang sudah dimateraikan Tuhan ketika Bapak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sudah dimateraikan. Nah, ini nggak boleh dicemari lagi. Tuhan sudah materaikan. Jangan kita serahkan lagi. Pertahankan saja. Aku kasih keselamatan. Pertahankan sampai garis akhir dengan berapapun harganya. Apapun resikonya. Oh, udah kasih mahkota kemuliaan kok takut dengan hal-hal remeh-temeh. Ya. Hanya dengan terima gaji 5 juta 1 bulan, terus kita korbankan mahkota kehidupan, hanya menyerahkan kita punya hak kesulungan, kita punya keselamatan hanya untuk menerima gaji 5 juta per bulan, 10 juta per bulan, 100 juta, gak bisa menggantikan mahkota kehidupan. Mahkota yang mulia harganya adalah jiwamu. Makanya setiap jiwa yang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Kenapa dibilang setiap jiwa? Karena setiap jiwa ini punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Private. Tetapi sekarang hubungan kita dengan Tuhan mau dihancurkan oleh sistem dunia ini. Membuat tidak ada. Supaya kita mengikuti kemauan sistem dunia ini. Sistem iblis ini. Bertentangan sekali dengan kemauan Tuhan. Sampai di sini paham? Ya, sistem yang sekarang sedang dimainkan oleh mereka yang punya kekuasaan adalah untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Lewat apa? Lewat tadi. Membuat tubuh kita tidak lagi bercahaya. Kita kehilangan setelah tidak bercahaya karena dicemari, dirusak DNA, signature of God. Kita kehilangan hak menjadi mempelai wanita. Gagal kita menjadi calon. Kita sekarang calon. Tapi dia mau gagalkan. Karena calon itu kalau di tradisi Yahudi, dia dipingit dulu. Selama dipingit, dipantau. Apakah dia setia atau dia masih main WA-WAan sama mantan dia. Atau dia WA-WAan dengan yang lain. Mungkin tidak terlihat mata, tapi Tuhan lihat kita. Tuhan lihat hati kita. Begitu cacat, fatal. Karena pada saat perkawinan anak domba Allah, disitulah mempelai pria akan menyatakan pakai mulut atau pakai tangan? Mulut. Makanya perkataan mulut ini penting. Menyatakan di depan anak domba Allah, aku berkenan kepada dia.
Aku memilih dia sebagai calon mempelai, sebagai mempelai wanitaku. Yang berhak Yesus. Makanya DNA ini jangan main-main dengan DNA ini. Jangan main-main dengan DNA-mu, karena DNA adalah signature of God. Surat Kristus. Sayang dia tidak ini. Surat Kristus yang tertulis di dalam loh-loh daging, bukan loh-loh batu. Yaitu di dalam hatimu. Jadi kalau saya datang menyerahkan karena hati saya udah tunduk. Hati saya udah seling. Saya mengajak Bapak Ibu interaktif supaya paham. Kita udah selingkuh. Ya. Jadi jangan sok-sokan jadi orang. Kita selingkuh. Kita banyak kekurangan. Mari kita saling memperkuat iman kita. Bergandengan tangan. Jangan mau dipisahkan dengan konsep yang selama ini terjadi. Kita harus seperti sapu lidi. Tetapi sekarang lidi itu mau diperintilin satu-satu. Supaya apa? Tidak punya kekuatan. Dengan cara mengatakan ada virus. Begitu kita terpengaruh, kita kena virus. Itu karena sifat ini adalah sifat roh. Dia mainkan semua itu. Isi Alkitab Efesus 6 ayat 12. Roh membuat kita drop. Ada nggak penyakit? Nggak ada. Penyakit ada hanya karena serangan roh. Ya, jangan bodoh. Tapi mereka gunakan kata penyakit untuk memberikan penawarnya yang ternyata adalah parmakea. Adalah hanya tipu daya. Sebenarnya itu adalah racun yang akan merusak bait Allah, tapi nggak diajarin selama ini. Seolah-olah yang merusak bait Allah cuman itu. Ini juga merusak bait Allah. Maka tubuh kita tidak punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Makanya kenapa kalau orang kena gula, dia punya sel nggak bisa lagi kering. Karena sudah dihancurkan ditaburi oleh racun-racun yang dikeluarkan oleh parmakea tadi. Apakah yang melakukan itu mengerti? Mereka nggak mengerti juga. Karena memang diajarin untuk seperti itu. Jadi mereka juga korban. Korban dari tipu daya. Ya, berikutnya. Bagaimana cara kita bisa mempercayai penuh atau total kepadanya? 1. Tidak bimbang dan ragu sedikit pun kepada Tuhan. Silahkan baca ayatnya. Saya lihat waktunya mungkin jalan. 2. Memiliki mental anak raja. 3. Senantiasa bersyukur. 4. Memuliakan Tuhan dengan respon yang benar. 5. Berjalan dalam ketaatan. 1. Tidak bimbang dan ragu sedikit pun kepada pribadi Tuhan. Dengan ini Roma 4 ayat 21-22. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita percaya penuh dengan janji Tuhan, maka ini diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Kebenaran kenapa? Karena kita mendengarkan, percaya kepada janjinya. Tuhan kalau berjanji tidak seperti manusia berjanji. Dia akan ingkar janji. Tapi kalau Tuhan, dia pantang untuk mengingkarinya. Tidak mungkin. Terus kemudian memiliki mental raja. Tidak. Mental raja itu apa ya? Dalam keadaan seperti begini dia tetap menunjukkan ketidakgentaran dia karena dia tahu Bapak dia adalah raja. Kemana-mana dia bukan jadi kayak pengemis. Jangan jadi pengemis. Ya. Melamar pekerjaan. Ya. Dan mengikuti persyaratan mereka itu adalah pengemis di mata Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Gak usah banyak ngomong. Roh kita sudah bicara sama dia. Dia tahu. Makanya kalau berdoa gak usah bertele-tele. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Engkau dahsyat. Aku bersyukur. Engkau maha kuasa. Aku tidak gentar.
Aku akan selalu mengikuti apapun rencanamu dalam hidupku. Amin. Selesai. Berikutnya Tuhan yang akan buka jalan. Gak usah pakai akal. Sampaikan. Nyatakan pengakuanmu kepadanya. Yang berikutnya, senantiasa bersyukur. Seperti Ayub. Dan maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini sudah mati, hartanya udah hilang, anaknya mati, tapi dia tetap sujud dan menyembah. Katanya, dengan telanjang, sama seperti kita, dengan telanjang kita hadir di dunia ini. Keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namanya. Masih sanggupkah kita bicara seperti itu? Yang keempat, memuliakan Tuhan dengan respon yang benar. Ayub 2 ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini istrinya yang katanya dia kasih, karena dia lebih mencintai Tuhan. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi nggak salah sepanjang kita memuliakan Tuhan. Di mata Tuhan kita dibenarkan. Makanya penting kita mengakui Dia, karena kita akan diakui di depan Allah Bapa. Kalau kita menyangkal kita perbuatan kita di dunia seperti kita menggunakan segala macam itu sama dengan apa? Tidak mengakui Dia. Dan kita nanti tidak akan diakui. Percaya sama saya. Catat omongan saya. Ya. Yang kelima, berjalan dalam ketaatan. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, ini zaman Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kamu apa-apakan dia. Setelah dia dapat perintah untuk menyerahkan anaknya, satu-satunya dia tetap taat, walaupun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab telah ku ketahui, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi bukti nyata iman kita kepada Tuhan adalah apa? Perbuatan fisik kita. Kita melangkah untuk mewujudkan apa yang ada di dalam hati kita. Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 1. Salam. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Galatia pasal 2. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia.
sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia pasal 3. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Mana Sorgawi.